Aloha, balik lagi di channelku. Ya, kali ini aku akan buat konten itu jawab semua pertanyaan di kolom komentar dari pelanggan-pelanggan setiaku, dari penonton-penonton setiaku, dari subscriber-subscriber setiaku. Oke, yang pertama dulu yang saya sampaikan adalah analisis ya. Analisis di channel saya itu sudah mencapai 164 subscriber ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kontennya. Lumayan ya, 164 subscriber. Kita coba dulu di ini nggak ada komentar, my opinion nggak ada komentar, survei time nggak ada komentar. Di Grab Point ada komentar 10 komentar. Oke. Yang pertama, Bang, kalau PayPal nggak diverifikasi bakal landing nggak? Saya jawab itu pengalaman saya ditahan Bang. Akun PayPal, PayPal karena GrabPoint. Jadi untuk GrabPoint itu memang akunnya harus verif ya teman-teman. Kalau nggak verif ya ada kebijakan tersendiri. Lewat aplikasi atau lewat website. Ya, untuk PayPal yang bermasalah seperti 403 Forbidden itu dikarenakan jaringan WiFi kalian yang tidak yang bermasalah. Itu sih. Lanjut ke yang lainnya. Sudah clear ya. Tanggalnya kita nggak bisa urutin komentar ya, nggak bisa ya. Tadi dari tanggalnya sini dari di GrabPoint. Oke, kita lanjut ke cara saya mendapatkan uang di Remotax. Di sini ada 14 komentar. Wah, mungkin ada yang beberapa hal yang tidak. Audionya di up lagi Bang. Sebelum review dulu minimal audio standar itu dengan sama dengan iklan yang ditampilkan. Ini aku balas ya. Itu waktu itu awal-awal bikin YouTube. Itu aku kan nggak tahu audio itu yang mana. Intinya aku review aja, ngomong biasa, review. Aku langsung upload aja. Jadi nggak tampilkan audionya. Sorry ya untuk kuda kuningan. Bayu Sigit. Kerja di remote stock pakai HP bisa Bang? Bisa banget. Caranya mudah kalau pakai HP itu. Tinggal aktifkan mode desktop atau kalian download di mode HP itu ada U-Dictionary. Ketika Anda copy kata-kata di Remotax itu langsung otomatis terjemahkan. Bang, bikin tutorial ngejar Remotax dengan HP bisa? Waduh, ini yang sulit bagi saya. Karena gini, ada kebijakan di Remotax itu tidak boleh men-share tutorial tax atau yang lain-lainnya. Karena apa? Karena itu kebijakan dari Remotax. Makanya video-video saya yang live streaming Remotax itu saya hapus. Bukan karena keinginan saya, tapi karena memang kebijakan dari Remotax. Kita harus menghargai kebijakan dan privasi dari Remotax. Saya tanya ke teman saya sebelum saya upload Remotax, sebelum saya upload tutorial Remotax itu bilang jangan, karena Remotax punya kebijakan. Kalian bisa juga gabung ke Discord dari Remotax, nanti di situ ada tutorial-tutorial dari sana. Saya nggak bisa untuk bikin tutorial ya untuk Remotax. Gue minggu lusa dapat $10, minggu kemarin sampai $38. Wah, itu karena event ya, event dari Remotax itu dari apa ya, yang 200 tax. Good job Bang. Ya Bang, sekarang udah malas. Iya, Remotax itu adalah ketika Anda mengerjakan dengan benar, Anda akan dibayar 0,02 US dollar. Bisa juga lebih, hampir sama dengan Toloka. Tapi Toloka saya nggak mau bikin review karena saya tidak bisa ya. Receh kalau $2 per minggu.
Tera aja 30 US dollar per minggu. Wah, saya belum bisa ya add Tera itu karena kan sistemnya adalah ketika kita bikin link atau yang lain-lainnya, nanti ketika orang ngeklik, orang akan nonton iklan di situ 30 US dollar per minggu. Belum untuk pemula seperti saya kira tidak bisa, belum se-expert itu ya teman-teman. Saya menyadari bahwa banyak sekali kesalahan saya, banyak sekali ketidakmampuan saya. Oke, kita lanjutkan ke ke komentar selanjutnya. Tadi remotak sudah clear. Jadi aku bikin kayak gini ya biar malas aja jawab komentar yang sebenarnya sudah. Di sini ada sekali survei 2 US dollar dari loot up, dan ternyata memang terbukti benar ya guys ya. Bang, kalau pengen redeem ke PayPal harus verif apa enggak bang akun PayPalnya? Kalau saya lihat dari di grupnya itu enggak perlu verif ya untuk load up sendiri. Makasih mas infonya, gue udah subscribe. Wah, terima kasih Abah Kamil dan Kia. Kak, apakah kode promo load up tidak perlu diisi? Jika perlu diisi harus mengisi dengan kode dari mana? Dan terima kasih kak. Kode promosi load up itu ada di Facebooknya load up. Biasanya itu malam jam 11 malam sampai jam 1 malam kode itu bertebaran, tapi ada waktunya, tidak setiap hari kode promo itu. Bisa saja Valentine 50. Setiap Anda mengisi kode promo itu Anda mendapatkan 50 poin. Lumayan daripada nunggu survei. Oke, udah saya jawab. Bang, survei beginian pakai wifi ngaruh nggak bang? Tapi wifi-nya yang pakai gue doang, pakai banyak akun. Sebenarnya gini, load up punya kebijakan bagaimana kita tidak yang pertama adalah tidak terindikasi menggunakan banyak akun untuk keuntungan, misalnya keuntungan invitan dan lain-lainnya. Menggunakan banyak akun boleh asalkan di line server, di line HP, dan di line kartu ya, itu no problem, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika akun kita terdetek bahwa akun kita terdetek load up melanggar hak privasi, makanya banyak yang kebanet. Satu, kedua, load up juga bisa mengurangi poin kalian. Ada beberapa teman saya yang menjawab survei di load up mendapatkan happy banget, banyak 1000 bahkan sampai 17.000. Tahu-tahu di sana dikurangin karena melanggar privasi dan tidak sesuai dengan kriteria yang diperoleh. Jadi otomatis saldonya minus. Oke, kita lanjut aja. Kasih tutorial isi surveinya bang, gue bingung. Oke, sudah ada di playlist. Kalian bisa cek di pojok kanan atas playlistnya, tutorial isi survei. Bagus kontennya bang. Wah, terima kasih. Halo, ini aja bang, saya dari Bali. Mungkin mau nanya, mungkinkah ada orang yang sukses dengan kerja survei online untuk memenuhi kehidupannya? Karena saya lihat di Quora banyak yang mengatakan survei online itu scam atau bohong. Bagaimana pada abang tentang survei online ini? Karena abang sudah punya pengalaman di sini. Survei online itu saya jawab di sini, pendapatan saya 1 bulan 100.000 sampai 500.000. Tidak mungkin dengan satu akun PayPal. Kalau 10 akun PayPal dikali 10, tapi itu membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan waktu, pengalaman dan lain-lainnya. Masa Anda tiap hari harus berada di depan kamera, di depan laptop untuk mengerjakan survei-survei? Dan kalau ada survei yang misalnya sekali survei itu sehari bisa dapat 100.000, 500.000, that is a bullshit man. Karena aku sendiri pengalaman pernah sih satu kali survei itu dapat 7 US dollar, itu pun dari Grab Point. Dan itu setelah itu akun saya dibekukan teman-teman, bukan dibekukan ya, tidak mendapatkan survei. Terus di load up paling tinggi adalah 2 US dollar seperti tutorial yang pernah saya sampaikan. Bang, mau tanya, kan udah ngumpulin 1000 poin, sudah melakukan login 30 hari, kok saya tidak dapat menerima 5.000 poin? Mungkin eventnya kadaluarsa ya, saya kurang paham tentang event itu ya. Ketika Anda sudah mengumpulkan 10.000 poin, itu kayak dibatasin waktu berapa hari gitu ya, 5 hari kalau nggak salah. Kalau pertama itu 5 hari untuk berapa poin, terus 30 hari untuk beberapa poin.
Saya tidak bisa menyelesaikan hal tersebut karena saya belum tahu logaritma dari lookup. Jadi tanyakan saja ke lookup, jangan tanyakan ke saya tidak tahu tentang hal itu. Karena kemungkinan membayar, tapi kemungkinan ada juga akun Anda dibekukan. Jadi ya harus berhati-hati. Oke, lanjut. Pembayarannya harus lewat PayPal ya bang? Kagak bisa yang lain? Bisa, Coinbase minimal $5 dan juga hadiah voucher $1 atau gift card. Gift card Amazon ya teman-teman. Bang, withdraw berapa seminggu sekali apa tiap hari? Wah, kebijakan dari lookup. Biar Anda tahu ya, kebijakan dari lookup itu ketika Anda withdraw di hari Senin dan itu misalnya Senin jam 8 withdraw mengajukan penarikan dan Senin jam 10 itu kalian dapat survei, banyak dapat survei misalnya $5 lah ya, terus Anda sudah menarik, Anda ingin menarik lagi, itu harus menunggu ya teman-teman, menunggu landing dulu baru bisa withdraw lagi. Landingnya di lookup itu ya nggak sampai 1 hari 2 hari nggak sampai 1 hari, mungkin beberapa jam itu udah landing. Jadi ya bisa tiap hari, bisa tiap minggu. Kalau saya pribadi ya lebih suka mingguan ya, karena ya saya punya pekerjaan lain, saya punya hal-hal yang harus dikerjakan lain, tidak fokus dengan survei, misalnya dengan skripsi dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Bang, akun lookup saya restart, bagaimana cara balikannya? Mohon dibantu. Ya langsung aja email ke lookupnya ya teman-teman, support lookup. Tetap nggak. Trik jawab survei 530 gimana ya bang? Gagal terus, survei lainnya bisa? Belum. Alasannya mudah dan sederhana. Bisa saja kuotanya full dan bisa saja tidak masuk kualifikasi. Di situ saya jelaskan bahwa kuotanya full itu karena memang survei itu punya waktu tersendiri. Misalnya 1 jam Anda tidak mengerjakan, sudah diambil yang lainnya. Kalau kemungkinan besar untuk berhasil, kecuali survei tersebut dikhususkan untuk Anda. Kalau nggak masuk kriteria, misalnya kayak gini, saya survei di profil adalah umur 22 tahun, bekerja penuh waktu dan tidak memiliki anak, bekerja di bidang keuangan atau finance. Sana mintanya adalah umur 30 tahun ke atas, otomatis saya tidak masuk kualifikasi atau screen out. Dan lain-lain banyaknya lah ya. Di situ saya jelaskan, Bang, kenapa survei Toluna dan Grappoint surveinya kok nggak bisa ya? Survei Toluna itu sekarang itu lagi perbaikan server yang untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga kurang paham ya. Oke, lanjut. Tutor isi surveinya bang, pakai laptop, sering-sering di refresh biar surveinya muncul. Solusinya saya sudah download. Kalau untuk aplikasi di lookup jangan download ya, karena itu akan bikin ya kayak gini. Terus solusinya gimana bang? Kuota downloadnya mungkin udah penuh, saya juga nggak bisa buat download. Biasanya juga promosi di web ya, biasanya juga iklan juga. Sulit dapatnya jika hanya download aplikasi. Survei selalu gagal, kenapa ya? Ada trik ya? Wah, ada triknya nggak? Kalau trik biasanya, kalau saya pribadi itu stand di surveinya ya, stand di panel survei, saya refresh setiap 2 menit sekali atau setiap 1 menit sekali. Intinya ketika nggak ada survei saya refresh, dan refresh. Jangan gunakan hanya satu panel survei, misalnya lookup saja, tapi harus survei time, lookup, lalu Grappoint, Toluna yang sudah terbukti membayar ya ini, survei on, apalagi ya, Atapul, Mobrok ini yang sudah terbukti membayar. Itu di laptop aja kalian bikin banyak tab, nanti tinggal di refresh. Kalau misalnya ada survei kalian kerjakan. Kalau dulu saya ya hampir berapa jam ya, mungkin 16 jam per hari itu ya mengerjakan, menunggu di situ. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak sehat ya, jadi saya berprofesi jadi YouTuber. Gagal terus bro surveinya, itu 2 bulan yang lalu. Zulfi Adam belum ya, sering-sering di refresh ya teman-teman. Ini ada tandanya yang udah subscribe ya. Wah, terima kasih yang udah subscribe.
subscriber setia saya. Oke, kita lanjutkan komentar yang lainnya. Ini ada saya bikin video lama banget 2020 ya. Sekarang udah 2022. Ada komentar, di sini ada Honiken. Wah. Saya seperti menghilang ya setelah bikin review Honiken. Jujur ya, Honiken itu ya kampret lah. Ini kalau download dihitung nggak bang. Oke, Honiken itu banyak kebijakan yang baru ya. Saya itu juga udah malas main Honiken. Bang, punya saya sudah payout dan sudah berhasil, tapi kok minta dokumen seperti foto KTP itu untuk menyerahkan berhasil tersebut. Kemungkinan itu KTP untuk mendata agar tidak terjadi adanya double identity atau identitas ganda. Kecil kali bang suaramu. Waduh. Iya, sorry, itu waktu itu emang baru bikin YouTube sih. Jadi kalau misalnya kecil ya, itu mungkin settingan laptop saya ya. Kini orang nggak ngitung. Ya, saya setuju dengan Muhammad Mulyanto ya. Saya sangat setuju. Karena gini ya, di review jujur Honiken itu saya baru 2 hari kalau nggak 3 hari, nggak sampai lebih, belum istilahnya withdraw. Jadi saya kurang berpengalaman, saya akui. 10 giga $1, 200 giga $20, $1 14.50, $20 290. Lo beli kuota berapa? Adakah kuota 290 200 giga atau wifi juga ada batas lebihnya? That's right, dan itu benar, itu fakta yang terjadi ketika ini harus dipin. Ya. Ini harus dipin ketika review jujur Honiken. Saya maaf ya penonton, ini udah lama sih saya review Honiken. Ini tanggal berapa ya Honiken ini? Saya juga istilahnya menyadari kesalahan saya gitu. Honiken 31 Desember, sekarang Maret, udah 2 bulanan lah ya. Waktu itu saya istilahnya awal-awal bikin YouTube. Kalian tahu lah sendiri, awal bikin YouTube belum tahu kontennya mau dikhususkan ke apa aja. Jadi ya saya ya iseng-iseng aja. Gak ngapa-ngapain, beneran dibayar. Oke, di sini ada panel gacha di oke, win again. Itu bisa withdraw tiap 14 hari ya Bang. Saya jelaskan ya di awal bahwa win again itu biasanya mentok di 13 US dollar, 13,70, 13,71 biasanya mentok di situ. Itu kebijakan agar kalian mengundang teman atau yang lain-lainnya. Itu butuh berapa banyak waktu. Saya masih ada aplikasinya dan saya sudah jarang main karena ya nonton doang. Bang, izin tanya, abang sampai hari ini udah terkumpul berapa dolar? Itu satu bulannya 11,68, kalau sekarang 13,70. Kebanyakan dari yang di Play Store itu 13,71, 13 dolar itu udah mentok di situ, dan itu harus invite teman dan lain-lainnya. Saya juga kurang paham dengan kebijakan dari panel gacha ini. Kalau saya boleh saran, misalnya kalian punya HP 2, ya yang lainnya untuk download pertama kali dan angkanya akan saling samakan, kemungkinan itu juga akan gagal. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan panel gacha. Nusa Riset, wah ini ya, ini sebelum mix saya bermasalah. Kak, mau tanya, surveinya kok nggak ada lagi? Saya harus nunggu sampai kapan supaya surveinya ada lagi? Kalau untuk Nusa Riset ini 1 bulan itu biasa 80 poin, 2 survei atau yang lain-lainnya. Kalau untuk survei publik saya jelaskan di situ, 1 bulan biasa 80 poin, 40 survei. Survei pribadi undangan juga sering dari panel.
Untuk survei cepet-cepetan Rabu dan Lolo cuma 500 orang tercepat dapat 1 poin atau bisa nonton iklan. Bisakah suaramu yang kencang dan jelas bang? Wah itu ya biasa ya, saya tuh bang bisa dituyul enggak? Saya itu wah ini kurang tahu bang, saya tuh nggak nuyul ya teman-teman. Ini buat apa gitu loh. Ini masalah mencari uang, masalahnya dengan Tuhan guys, masalah dengan Allah guys. Kalau kita nggak bener ya salah kita, nggak bisa kita menjadi benar ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut yang lainnya. Jawab komentar Street Beast. Oke, Street Beast. Dulu 1 minggu bisa dapat $4, sekarang udah $1 aja. Nggak sampai ya, soalnya saya sudah bosen banget dengan Street Beast. Dulu waktu saya $4 itu mencurahkan waktu sekitar 4 jaman ya, 4 jam sampai 5 jam ya. Karena survei di Street Base itu tulisannya 5 menit, tapi setelah saya mengerjakan itu 15 menit, jadi otomatis 1 jam itu 4 survei, dan surveinya itu harus foto barcode ya teman-teman dari Street Base. Ya jarang juga, hadiahnya juga kecil. Ya sebel banget liatnya. Sekarang pertanyaannya lebih ke minuman alkohol. Ya saya pernah minum alkohol, tapi saya sekarang tidak minum alkohol, udah sekitar 2 tahunan saya nggak minum alkohol, karena ya buat apa, kesehatan bakal terganggu kalau minum alkohol, nanti perut saya buncit. Kenapa saya kerjakan pertanyaan tidak cocok gitu, padahal saya jawab sesuai dengan yang saya alami. Ya yang Anda alami belum tentu yang mereka senangi. Jadi kita lihat mentoknya di pertanyaan terakhir apa bang, disuruh apa yang Anda pikirkan. Ya dipikirkan tentang surveinya. Halo Sadullah, saya memikirkan tentang tugas yang diberikan dosen, kemudian saya melanjutkan untuk bersih-bersih rumah. Oke, itu sih Street Beast ya. Oke, udah clear. Live point, udah ada komentar 2. Kita ini komentar ya. Biasanya tiap hari dapat berapa survei bang? Aku baru daftar tapi nunggu surveinya sudah berapa hari. Aku udah nggak main survei, sudah nggak main live point ya. Akunku kebenet. Kalau bikin akun lagi tetap nggak dapat survei. Kalau dulu itu ya seminggu sekali itu dapat 10.000 sampai 15.000 poin. Withdrawnya itu 165.000 poin, $10. Kalau aku saranin ya jangan withdraw di, kalau misalnya PayPal kalian nggak verifikasi ya jangan withdraw di situ. Withdraw aja ke voucher Tokopedia atau yang lainnya. Sekarang udah ada OVO dan juga udah ada yang metode yang lainnya. Withdraw aja ke situ, jangan ke PayPal. Karena ya kembali lagi, ketika kita mengirim PayPal itu sangat beresiko ke akun PayPal kita, bisa saja pengirimannya ditahan, bisa saja akun saya dibekukan. Jadi ya berhati-hati banget. Kalau udah verifikasi akun itu baru mudah sih. Makanya verifikasi akun kayak VCC Bank Jago, VCC Genius itu diperlukan di PayPal ya untuk hal-hal seperti ini. Oke, levelin sekarang review jujur Mobrok. Butuh berapa hari bang biar bisa dapat $6? Wah lama bang, saya udah 5 bulan baru 5,78. Sering dan profil tidak sesuai. Mantap bro, thanks bang. Ya kalau untuk Mobrok ya kalian udah ada lah di sini, udah tip and trick ya. Saya sudah terbukti membayar Mobrok $6,25 dan itu dalam hitungan detik masuk ke PayPal. Yang jadi permasalahan adalah ketika saya dulu profilnya kurang lengkap. Mobrok Sensei 6 komentar. Kayak ini cuma berapa komentar ya. Jarang banget ada YouTube jujur kayak sampean bang. Biasanya mereka salah memberikan harapan palsu. Semangat bang. Ya saya udah bilang bahwa saya nggak mau menipu. Ada beberapa video saya yang bersifat misalnya kayak terlalu berlebihan, yaitu ya biaran lah, itu udah lama. Sekarang saya nggak mau menipu, saya ingin fokus aja ke hal yang saya review.
Ngapain juga saya suruh orang like, komen, dan giveaway yang lain-lainnya. Bang, saya kemarin ke restart mau dibantu, langsung aja email ya, email ke Lootup ya, support.lootup, kayak itu deh, lupa saya emailnya. Ke Rakuten Insek yang sudah terbukti membayar. Kita cek komentarnya. Bang, punya aku landing. Wah iya, toko Rakuten itu landing 20 sampai akhir bulan ya, 20 sampai akhir bulan, dan itu ya di situ udah ada tertulis bakal landing tanggal 20 bulan apa ya. Bisa aja lama, bisa aja enggak. Itu sih. Lagi tip and trick jawab survei Lootup 700. Jadi aku jelasin tip and trick. Bang, kalau ada survei di weekend hari jangan dikerjain ya bang, soalnya ada lumayan dapat 3 survei pas hari Minggu. Kerjakan saja, karena ya soalnya biasanya cepat penuh kalau di hari Minggu. Salam kenal bang. Wah, salam kenal mas. Itu lingkaran hijau $10 itu apa? Itu perolehan saya selama mengerjakan survei ya. Mengerjakan survei di situ, bukan target, bukan yang lainnya ya, perolehan aja. Itu kalau misalnya $5 udah bisa naik level ke $10, naik level lagi ke 25 US dollar. Ini ada pertanyaan lagi bang, itu sistem surveinya gimana ya bang, apakah setiap hari selalu ada survei? Kalau kita sudah withdraw, apakah surveinya juga selesai dan diperbarui lagi? Untuk surveinya bisa di refresh saja, refresh ya, karena itu setiap saat sih biasanya ada survei, tergantung kualifikasinya. Kak, survei suaranya besarin lagi. Oke, permasalahannya di audio. Kok aku sering gagal ya? Oke, disebabkan karena kuota penuh untuk tutorial survei jam 15. Jika bisa ditaruh, intinya butuh jam terbang dan banyak gagal bisa berhasil. Ya, karena gini, apa ya, pengalaman itu penting, apalagi di sini. Ketika saya udah berpengalaman 1 tahun ya otomatis udah paham bagaimana caranya, bagaimana jam-jam waktunya, ya butuh pengalaman lah. Oke, next ke komentar-komentar yang lainnya. Atapul, wah Atapul udah terbukti membayar ya. Semangat bang, bikin kontennya, lanjutkan bang. Oke siap bang, biasanya surveinya seringnya jam berapa? Untuk Atapol itu jam 12 malam ke atas, Toluna itu pagi, Lootup atau Grabpoint itu biasanya jam 8 malam. Tapi gak tentu juga bang untuk surveinya, tergantung survei bisa atau enggak. VPN sama nomor Amerikanya gimana? Saya gak terlalu paham itu VPN sama nomor Amerika. Saya daftar Atapol ya, daftar biasa aja, nomor email aja, nggak pakai nomor ya. Buat apa sih? Ada komentar nggak jelas ya, nggak apa-apa. Tutorial jawab survei Lootup. Wah, ini yang $1 ini pertama kali sih. Kalau survei yang lainnya gimana? Nunggu momen ya? Iya, nunggu momen dan nunggu proses. Itu 1 bulan lalu, itu video pertama saya. Untuk pendidikan kita diisi ya lulusan S1 lah, menyiapkan survei melalui WhatsApp dan lain-lainnya. Bang, lagi ngebook ya sekarang? Iya, 4.000 sampai 2.800 poin. Sebenarnya bukan ngebug sih, itu lebih condong ke survei yang tidak mendapatkan mendapatkan konsumennya. Kayak misalnya sana itu menetapkan 100 orang, tapi yang bisa tembus itu cuma 50 orang, jadi otomatis tetap ada. Dan sedangkan beberapa orang itu nggak sesuai kriteria dan tidak sesuai dengan lokasi, jadi ya ngebug. Itu aja sih. Oke, kita lanjut. Tadi di jawab survei, sekarang riset global. Ada 7 komentar. Ya dari India ya, nggak ada dari luar ya.
most entrepreneurs need 7 days to has a survey. What is the application? I think is survey time because ya saya jelaskan di situ survey time itu lebih mudah, load up lebih mudah. I follow you from Algeria. Wah, thanks. Elias Alal dari Algeria. Saya nggak tahu Algeria di mana, tapi ya sudahlah. Review jujur full pie. Bohong lo, bohong apa? Gak jelas ya, ini apa itu komentarnya. Saya itu sudah dijelaskan ya, di full pie itu bukan pendapatan dari bukan dari saya sih, itu aja. Kita lanjut next video. Mata sudah, tutorial sudah, pulpen. Opinion word. Kayaknya juga bohong lagi. Pakai VPN enggak? Enggak. Lu udah nyobain belum? Nyobain apa? Kalau untuk opinion word itu ya memang saya sudah nyoba gitu dan nol dapatnya. Nggak jelas ya di komentarnya kayak apa ya. Karena di sini saya sebagai review bukan sebagai sales gitu ya. Saya mereview aplikasi bukan mempromosikan aplikasi. Anda mau ngeklik ya silakan, nggak mau ngeklik ya no problem for me gitu loh. Kita lanjut ya. Kalau aplikasi gagal survei ya ada 4 komentar kayak gini ya teman-teman. Saya tuh nggak terlalu kalau ngantuk jangan dipaksa mas. Oke, ini wujud perjuangan dari Mas Handi Wiono. Cuci muka dulu, minum kopi, baru record mas. Waduh, nggak sempet mas, udah harus record. Saya nggak suka kopi ya, nggak suka kopi, nggak suka teh, nggak suka minuman lainnya. Saya cuma suka air putih. Lanjut, di sini ada 3 komentar. Fair, bro, tahu cara ganti profil Fair nggak? Saya salah masukin data KTP. Wah, ini yang menjadi salah itu ya. Profil KTP itu ya harus ke pusat data sana untuk memperbaiki. Oke, next. Saya juga nggak terlalu paham ya tentang VR itu ketika ada panel yang meminta data KTP. Ya udah kasih aja dah. Karena juga nggak terlalu berguna banget. Bagi sebagian orang berguna, bagi sebagian orang nggak berguna. Lanjut ke konten yang lainnya. Sehari berapa menit cuy? 30 menit. Oke, kita genapin dulu 1 jam guys. Jawab semua komentar. Di sini ada 2 komentar. Kita cek. Bang, akun saya ke ban terus. Narik PayPal bakal landing nggak? Kalau akun di ban tuh kayak sulit bang mau narik PayPal. Sepertinya seperti akun mencurigakan. Untuk akun ke ban itu mungkin terindikasi VPN, terindikasi IP-nya. Saya sarankan untuk ganti HP atau ganti server ya. Mungkin IP-nya terdetek sudah melakukan kecurangan yang sama diulang-ulang di HP tersebut. Ya, saya rasa ganti HP adalah solusi ya, dan ganti email juga solusi. Oh, di sini ada 6 komentar dari keluh kesah. Survei time harus pakai laptop bang, soalnya saya mengerjakan tulisannya desktop only. Kadang-kadang HP, kadang-kadang laptop. Tapi survei time saya menyarankan untuk pakai laptop. Di sini nanti kayak di sini ada kan ya survei time itu tutorial dapat $1 hitungan detik itu ya. Jadi biasanya ya laptop, kalau misalnya pakai HP ya download aplikasi browser via di Play Store. Bang, bikinin video yang mudah cari saldo PayPal. Waduh.
Kalau untuk cari yang mudah, cari saldo PayPal itu nggak ada ya guys ya, kita bukan siapa-siapa ya. Soalnya kalau misalnya cari yang mudah-mudah itu sulit, biasanya scam. Saya aja sekali survei ya mungkin 1 bulan 10 dolaran ya mungkin bisa, mungkin kalau udah berpengalaman dan lain-lainnya. Kalau sekarang yang masih booming itu Veyor ya, sekali misi itu 5.000 rupiah, minimal tarik itu 25.000 rupiah via GoPay dan tanpa potongan. Kalian cari aja sendiri di Veyor atau di Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lainnya, itu ada Veyor. Oke bang, oke terselesaikan. Di keluh kesah sekarang di Y-Sensei ya. Ini bang, kok setiap hari bayaran survei dari Y-Sensei cuma 0,1 lah, terus kira normal udah ketu dikitin mah gangguan. Ya Y-Sensei sekarang nggak tahu ya kenapa, mungkin ada perbaikan server ya atau yang lain-lainnya, saya juga kurang paham. Saya juga gangguan dari Peanut Lab ya, di situ mungkin belum izin dari negara kita atau server kita nggak mengizinkan, biasanya gitu sih, atau yang lain-lainnya banyak ya. Saya juga kurang paham dari YSMC. Kita lanjut next. Tutorial load up 11 komentar. Oke. Bang, kalau profil survei bagusan bekerja penuh waktu atau tidak bekerja? Bagusan bekerja penuh waktu. Penyebab script out biasanya apa bang? Terkadang survei tidak sesuai yang diminta, seperti sana ingin orang berusia 30 tahun, kita umur 20 tahun. Ada sana nyari pelajar, profil kita pegawai tetap, mungkin di situ juga. Ada sana nyari pelajar dengan ada yang juga bertanya sering melihat media sosial dan Twitter, tapi sana nyarinya orang yang nggak tahu internet. Orang yang nggak tahu internet itu umur 55 tahun ya, 55 tahun itu jarang buka sosmed ya. Mantap, aku udah berhasil survei itu penjara. Ya bang, mantap. Kita dituntut untuk menandatangani petisi. Yang penting dapat cuan. Ya nggak, meskipun nggak seberapa ya, di sini cuma 0,28 US dollar ya. Tapi ya paling nggak ini tanpa resiko sih. Tanpa resiko dan tanpa modal. Tip and trick mendapatkan 6,25 dolar dari Mobrok. Bang, misalnya kita web survei tapi pakai 2 akun, aman nggak ya bang pakai satu device? Waduh, nggak disarankan ya. Kalau misalnya anda belum paham tentang VPN dan lain-lainnya, tentang root dan lain-lainnya, jangan sarankan, karena bisa saja nanti bermasalah dan susah. Minimal withdraw berapa min? Wah, pertama kali dipanggil min 6,25 US dollar. Mantap bang, auto nyoba. Siap bro, semangat dan jangan menyerah. Tutorial survei ada di channelku, untuk Mobrok masih belum bisa diupload karena sering gagal. Itu surveinya kapan datangnya ya? Sebelum upload jam 23.27. Itu tuh di tip and trick saya jelaskan ya, bahwa jam-jam enak di Mobrok itu ya seperti itu. Untuk survei, tip and trick survei dari Veyor ya. Kak, kenapa ya saya surveinya tutup terus? Untuk Veyor kebijakannya sekarang itu pakai 3 hati per survei. Jadi ya kita harus check in tiap hari, daily check in. Untuk baca-baca berita ya lumayan lah ya untuk mempromosikan sana. Terus di sini saya jelaskan Senin jam 15 sampai 15.45 atau ada notifikasi, kalian tungguin aja sekitar 10 menit, jangan sampai keluar, itu sekalian bisa. Terus itu 500 gram tetap udah, tapi tetap ya kurang cepat kak. Jadi ketika ada notifikasi ya akan ada masuk ke aplikasi, di refresh setiap detik dan ditungguin ya. Memang seperti itu Veyor. Lanjut, tadi Veyor sudah. Komplikasi gagal survei, di sini ada 4 komentar. Kita lihat komentarnya.
Bang, ada trik nggak biar survei dapat poin? Kadang pas tengah-tengah tiba-tiba survei tidak cocok. Taruh Toluna atau dari mana? Biasanya Toluna ya. Biasanya begini, kalau surveinya di tengah-tengah itu tidak cocok, biasanya kualifikasinya tuh berada di tengah. Jadi kalau misalnya seberapa sering, biasanya kan ada pertanyaan, seberapa kali Anda menggunakan credit card, itu ditaruh di tengah. Setelah kita ngerjain survei sampai setengah, kita ditaruh kualifikasinya ditaruh di tengah, itu wah itu jadi pembeda banget sih. Itu kalau misalnya kita nggak sesuai kriteria sana, langsung otomatis screen out. Dan itu terjadi di Polvis dan juga di Toluna. Untuk Polvis sendiri ya banyak panel sih, seperti Atapul dan lain-lainnya. Sulit Bang kalau Toluna emang seperti itu Toluna, karena pertanyaan kita gak ditaruh di awal sesi. Biasanya pertanyaan itu dari tengah sesi. Ya mohon bersabar, emang harus berhati-hati sama Toluna sama Polvis, soalnya semua panel memiliki ciri khas sendiri. Toluna sama Polvis memang pertanyaan kualifikasi ditaruh di tengah-tengah, biasanya begitu. Terima kasih penghasil cuan udah subscribe. Tadi komplikasi gagal survei ya. Sekarang review jujur klip klip komentarnya. Apakah spam komentarnya? Ya spam. Ini nggak real ya teman-teman. Mereka cuma datang di channelku, komentar dan tanpa subscribe ya. Cobain juga main game terbaru, withdraw 65 juta. Itu sepertinya bullshit, you know. Linknya gue share di YouTube gue, kayak gini ya. Nggak ada orang yang mau ngasih uang 65 juta secara gampang. Udah banyak biasanya tuh, kalau nggak sistemnya Ponzi ya sistemnya piramida. Kalau Ponzi ya siapa yang terakhir ya dia yang kena. Nggak ada sistem kayak gitu ya. Itu ya yang real aja lah. Kita survei juga kesulitan kok. Ada lagi yang komentar nggak? Di sini ada satu. Biasanya komentar spam seperti ini, saya malas download, ya udah nggak apa-apa dah. Oh, udah dihapus komentarnya. Pico Worker. Ya, saya malas sih Pico Worker. Karena gini ya, Pico Worker itu parah sih. Mereka hadiahnya cuma 0,01 sampai 0,05. Itu beberapa hal yang menurut saya mustahil gitu loh. Menurut saya bahwa itu bayarannya terlalu kecil. Pico Worker. Oh, udah banyak youtuber yang review Pico Worker ya, tapi it is the fucking application. Ajari aku Bang. Ya, di setting tampilan desktop ya. Harus pakai komputer ya? Enggak sih. Jadi masuk titik 3, terus di situ ada tampilan desktop ya, biar bisa kayak tampilan desktop di Pico Worker. Saya nggak mau bikin tutorial tentang Pico Worker, males. Lama-lama nggak dapat ya. Biasanya cuma sekali survei itu dapat banyak, tapi di Pico Worker no, that is a bullshit. Lalu di sini ada Q&A ya. Load up lagi banyak pakai Bang minggu baru 2 hari dapat $5. Semangat Bang Pedro. Lanjutkan Bang, aku lagi fokus pendaftaran magang. Tetap semangat pencari rupiah. Itu waktu itu aku fokus ke magang di BRIN ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Negara, dan di Ristek Bank ya, pusat lupa aku. Itu aku diterima di strategi pemasaran produk dalam negeri dan luar negeri, dan juga analisis teknopark di negara-negara maju, how to know. Dan sekarang itu udah mulai magang, besok hari Rabu siang itu saya dapat
apa ya, mengikuti Zoom bareng dengan pembimbing saya. Jadi ya magangnya saya bukan magang kerja ya, tapi saya magang 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 riset. Jadi outputnya itu adalah jurnal kalau bisa, tapi saya usahakan bisa sih. Jurnal itu tergantung jurnalnya, kayak lebih gampang jurnal daripada output yang lainnya. Oke, kita lanjut komentar-komentarnya. Jadi Q&A. Oke, kita next. Oh, di sini ada tos. Bang, sumpah channelmu super sangat bermanfaat, ngebantu kita terutama Karim cari tuang survei dan lainnya. Itu tadi sih. Kita juga punya referensi Jawa supaya lolos. Semangat terus Bang. Terima kasih Bang. Semangat terus surveinya, senang bisa membantu. Ya, tujuan saya bikin channel ini bukan hal yang lainnya, cuma saya ingin membantu orang terliterasi aja dengan pendapat saya dengan hal saya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan saya, silakan like, comment ya, apa itu subscribe dan lain-lainnya. Tapi saya tidak mengharapkan hal itu. Karena apa? Karena saya tidak mau orang mensubscribe saya karena saya disuruh dan lain-lainnya. Trust itu penting, tapi ya kebebasan itu lebih penting lah ya. Terus ya, ini udah kemarin tuh kayak saya lagi sakit ya, karena ya tadi dari atas ya, TOSS. Komplikasi gagal survei, ada 7 komentar. Kita cek. Kalau Toluna berapa lama Bang cairnya? 3-4 minggu. Bisa kurang, tapi nggak bisa lebih. Lama. Ya Bang Tulus, terima kasih udah subscribe ya. Ayo Bang, itu udah kebijakan dari Toluna. Kalau Abang buat 50 poin. Oh enggak, saya 10.000 poin udah saya. Jadi saya udah saya tarik di Toluna, jadi 3 survei. Kadang 3 hari, kadang 2 minggu, tergantung dari Toluna. Oke Bang, terima kasih. Senang bisa membantu ya Bang Tulus Gunawan. Terima kasih yang udah subscribe ya. Komplikasi gagal survei lagi, 10 komentar. Semangat Bang penonton video. Terima kasih. Awal-awal Toluna sering saya survei profil, setelah saya bikin profil jarang. Ya karena gini, penjelasannya itu kenapa ketika Anda nggak ngisi profil survei itu banyak ya, karena mereka ya random aja, nggak mencocokkan, nggak kualifikasi itu nggak di awal. Biasanya kalau banyak survei sering gagal. Jadi ya kalau misalnya Anda mengisi profil, saya tuh menjelaskan kenapa Anda harus mengisi profil itu ya agar survei-surveinya itu yang benar-benar untuk kita. Jadi ya gagalnya itu screen out, bukan gagalnya itu karena kuota penuh, bukan gagalnya nggak sesuai kriteria. Karena Toluna itu mungkin sepi ya, bulan itu mungkin sepi, mungkin nggak ada survei lagi ya, atau yang lain-lainnya saya juga kurang paham, mungkin kebijakan sana. Jadi kita nggak bisa mengharapkan survei ini tiap hari itu ramai ya, kita harus fokus ke yang lain-lainnya. Oke, udah terselesaikan ya. Komplikasi gagal survei, 2 komentar. Favorite gimana Bang, saya gagal mulu. Wah, untuk favorite itu sekarang khususnya untuk perempuan ya teman-teman. Saya itu juga gagal kok, bukan ada aja. Jadi favorite itu ngemailnya udah sering, tapi setelah kita cek gagal. Tick and trick 3, ya ini dari dari Atapul ya. Thanks, halo. Nggak jelas ini. Kalau di owner oke, jelas lah, terima kasih. Berarti udah ini hello. Mungkin nggak tahu saya. Ya udah, nggak apa-apa. Tutorial jawab survei.
Dia dapat $2 ya teman-teman. Aku tadi nemu, wah ada kurang beruntung tapi lumayan 360, tapi betul. Saya ini udah tidur apa itu udah nggak sempet ya, jadi sorry maaf ya bang. Kenapa aku load up saya ke Bennett? Punya akun ganda? Nggak punya. Jangan ini ada kebijakannya ya, jangan membuat banyak akun untuk tujuan kode promo game atau yang lainnya. Hadiah dapat membuat akun Anda ditahukan. Jangan membuat akun menggunakan email yang sekali pakai. Akun harus terikat dengan email yang sah. Alamat email sekali pakai akan diblokir dan hadiah tidak akan diambil. Jangan gunakan layanan proxy atau layanan VPN untuk mengakses load up. Jangan mencoba untuk mempermainkan mekanisme hadiah kami. Load up memberi penggunanya banyak cara untuk mendapatkan poin dan banyak cara yang sah, dan memberi penggunanya lebih banyak poin gratis. Jika kami menemukan upaya untuk mempermainkan sistem kami, akun Anda akan diblokir. Jadi ya itu ya kebijakan dari load up ya. Saya juga gini, jangan pernah mempermainkan akun load up. Bisa saja link referral Anda digunakan, misalnya wah saya ingin teman saya menggunakan load up biar saya dapat 10%, tapi sana menggunakan email sekali pakai. Ada email sekali pakai itu, atau email yang belum terverifikasi, itu kemungkinan bisa. Masih nunggu jawabannya. Ini untuk support@lootup.me ya. Ini email dari lootup ya. Jadi ya harus berhati-hati sih. Kalau YouTuber ya aman. Ya karena kita sebagai kayak promotor sih. Jadi sepertinya aman ya, sepertinya aman, sepertinya enggak juga. Karena saya harus mengupload konten itu harus berpikir dulu sih guys. Enggak bisa dong kita kayak apa ya, kayak ingin mengupload konten ini ya sebatas hati-hati. Saya itu selalu berhati-hati. Mantap auto nyoba. Jangan bang, nanti kesel sendiri. Aku sendiri 15 menit cuma dapat Rp600. Atau coba. Terima kasih bang Yidin Arkesa. Gue jujur tadi apa ya, oh ya, dapat duit. Ini konten yang haram di channelku ya. Itu aku jelasin, bang Vio Pro belum tembus juga ke aku, sudah ganti profil jadi perempuan dan tinggal di rumah tidak tembus. Belum banyak banget untuk cewek bang, kayaknya anak ditirikan ya. Nih kayak survei buat wanita, makanya profil saya ganti profil saudara aja tetap nggak tembus ya. Meskipun sering di email sama favorite ya, setelah dibuka ya tetap aja gagal ya. You know lah apa itu, untuk favorite ya emang sulit gitu loh. Kita di email terus tapi ketika kita jawab ya juga tetap gagal gitu loh. Jadi ya udah ikhlasin itu favorite ya. Ajarin cara ngisi survei dong bang ya. Kalau untuk survei cepat, survei viewer ya harus cepet-cepetan. Yang basic aja ya gitu bang, yang gitu coba berulang-ulang hampir sebulan nggak pernah berhasil. Di playlist saja ada tutorial jawab survei bang, ada 27 video, bisa dilihat di situ cara-caranya. Ya saya menjelaskan bahwa tutorial jawab survei ini terkadang berulang dan lain-lainnya. Mungkin yang udah pandai jawab survei ya enggak begitu ya buat apa gitu, tapi ya ini sebagai referensi jawaban bagi pemula. Saya menyiapkan channel ini untuk pemula sih. Jadi ya udah, di sini ada lagi. Oh nggak ada guys, aplikasi gagal survei nggak ada. Jujur bling, mau nyoba silahkan bang. Ya saya kesel sih dengan bling. 2.000 berita dapat Rp4.000.
Ini ada juga komen dari tutorial Atapul ya. Bang, lo jual beli PayPal enggak? Enggak sih, saya bukan jasa convert ya. Sebenarnya ingin, cuma kan ya harus punya uang. Nah itu permasalahannya. Dan juga kalau misalnya saya punya YouTube, saya jual beli convert kan juga mengurusi yang lain-lainnya. Saya juga nggak punya waktu untuk hal-hal seperti itu guys. Saya juga butuh hal-hal lainnya seperti tidur, yang lainnya. Mungkin fokus ke skripsi saya atau yang lain-lainnya juga saya membutuhkan hal-hal itu gitu loh. Jadi ketika saya jual beli, saya enggak sih, enggak jual beli PayPal sih. Saya juga enggak mau menekuni hal itu. Sebenarnya itu peluang bisnis ya, misalnya kayak tapi saya cuma takut aja sih, takut. Yang pertama itu trust sih, saya belum memiliki trust kepada pelanggan-pelanggan saya. Jadi ya saya belum siap lah untuk menanggung beban yang lebih tinggi lagi. Itu sih bang, kenapa saya nggak mau istilahnya jual beli PayPal. Ya kalau saranin ya di Facebook ada, di sana juga ada gitu ya. Jadi saya nggak mau jual beli PayPal karena ini udah nanggung banget ya, hampir 1 jam ya. Kita genepin 1 jam aja, gimana guys? Setuju nggak? Oke, setuju ya. Setuju lah, saya yang upload. Begini, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan di konten-konten saya ya, konten-konten selanjutnya. Mungkin ya tentang memanfaatkan waktu ya. Ini penting banget buat teman-teman. Memanfaatkan waktu. Jadi waktu itu sekarang itu lebih penting dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita bisa memakai waktu ke hal yang lebih produktif ya, bukan lebih konsumtif. Kalian mungkin boleh untuk bermain sosmed dan lain-lainnya, yang mana itu ya menurut saya tidak perlu Anda bermain sosmed lebih sering lagi. Karena ngapain gitu loh, ngapain Anda bermain sosmed, satu hal yang buang-buang waktu. Lebih baik cari hal yang lebih sederhana lagi. Misalnya kayak gini, 165 subscriber ya, wow, tadi 164, saya tinggal 1 jam saya baca-baca komentar udah 165 subscriber. Jadi waktu itu sangat penting buat teman-teman. Jadi ya jangan, misalnya Anda boleh scroll YouTube, scroll Instagram, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Twitter dan lain-lainnya, media sosial, atau bermain game online, Mobile Legends, PUBG dan lain-lainnya. Tapi kalian sadar nggak, dengan aplikasi-aplikasi ini kalian itu dituntut untuk tidak mengenal waktu. Ketika kalian bermain game, ketika kalian bersosmed, itu jam itu akan ditutupin, jam di handphone itu ditutup sama mereka. Jadi full screen. Misalnya Anda bermain Mobile Legends itu full screen dan tidak ada jam. Jadi ketika Anda bermain, Anda itu akan menghabiskan banyak waktu. Saya lebih suka kayak bermain game itu kayak Clash of Clans karena itu lebih manusiawi. Kenapa saya bilang Clash of Clans itu lebih manusiawi? Karena itu ada waktu tunggu. Ketika kita bangun build, bangun desa, bangun yang lainnya, itu ada waktu tunggunya 15 hari, 14 hari. Jadi kita lebih menikmati real life lah ya daripada no life gitulah. Tidak ada. Lalu saya juga misalnya Mobile Legends ini udah saya kurangi banget sih. Soalnya Mobile Legends itu membuat kita tidak mengenal waktu ya. Sekali permainan itu 20 menit 15 menit sampai 30 menit. Berbeda lagi dengan PUBG. PUBG itu lebih sering lagi dan Anda dibikin untuk unlimited di situ. Ya, unlimited. Unlimitednya apa? Unlimitednya adalah waktunya tidak terbatas. Itemnya Anda tidak perlu membangun, bukan seperti Clash of Clans. Terus hero-heronya Anda juga bisa beli, Anda juga bisa kumpulkan. Ada hero trial gratis di situ. Itu menurut saya paling hal yang tidak saya prediksi sih.
Itu saya baru menyadarinya ketika saya lebih baik lelah bikin video atau yang lainnya, atau berkarya di TikTok di lain-lainnya, daripada menghabiskan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Saya menggunakan Instagram gunanya untuk promosi, bukan untuk scroll-scroll tidak jelas. Promosi channel YouTube saya akan lebih berkembang lagi. Saya tidak ingin YouTube saya ini ketika akhir tahun nanti itu subscribernya masih sedikit. Ya ini kan Maret ya. Saya sedikit cerita saja. Maret sampai Desember 2022 saya akan membuat channel ini lebih 1000 subscriber mungkin ya, kalau nggak mungkin ya 500 subscriber. Tapi saya juga berpikir realistis aja teman-teman. Misalnya kayak bulan ini saya itu cuma bisa saya analisis di bulan Februari ya, di bulan Februari ini analisisnya bulan Februari itu cuma 96 subscriber. Lumayan daripada nggak sama sekali. Jadi menjadi permasalahannya adalah ketika kita hanya berfokus subscriber, ketika kita berfokus pada hal yang menurut saya itu tidak bagus ya. Jadi lebih bagus untuk melakukan hal yang lebih bagus lagi. Apa? Menghabiskan waktu kalian untuk hal-hal yang lebih berguna. Scroll Instagram nggak jelas, nonton YouTube nggak jelas, dan lain-lain, bermain game apalagi hanya mengal titel, itu kan suatu hal yang tidak jelas ya. Dan itu menurut saya itu bukan anak muda banget. Lebih baik berkarya, bikin video jelek nggak masalah, asalkan itu berkarya, bikin satu hal yang menurut anda itu bagus, asalkan berkarya, bukan scroll nggak jelas. Banyak konten spam, apalagi di YouTube udah semakin spam sekarang. Konten-konten yang beredukasi itu sangat dikit. Itu aja sih ya. Thanks for watching buat teman-teman yang udah nonton sampai full 1 jam. Saya rasa nggak ada ya. Saya ini emang pingin aja baca komentar dan balas komentar komentar di channel Roni Hartono Putra, subscriber setia saya. Thanks for watching for everyone. Saya akhiri, aloha.